Sebetulnya beberapa waktu yang lalu Mbak Anggia sebagai Ketua Umum Fatayat sudah ngabari kami kalau meminta untuk bertemu dengan panjenengan semua, dan beberapa hari yang lalu mungkin kemarin lusa atau kapan saya lupa, meminta kami untuk datang secara langsung di Jakarta untuk bertemu dengan panjenengan semua. Tapi kami matur kalau situasi dan kondisi belum memungkinkan, kami harus menghadap ke sana. Tapi saya malah suka karena saya punya pemahaman, oh kalau begitu saya kapan-kapan dipanggil secara langsung, tidak online semacam ini. Karena saya itu kalau online, suruh ngomong online, saya itu bingung. Nah, kemudian kemarin kami di WA, dihubungi sama Mbak Anggia, terus pokoknya besok ngisi aja, tetap ngisi aja. Saya tanya, ngomong apa saya Mbak? Ternyata berat pembahasannya. Pembahasannya terkait ibu-ibu, saya tidak mampu. Kalau sudah ngomongkan ibu-ibu itu kelemahan. Apapun, ibu-ibu adalah kunci utama bagi kami para anak-anak untuk kemudian menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi baik, dalam kondisi diterima, dalam kondisi dilapangkan semuanya. Pada ibu-ibulah kami para anak-anak ini menggantungkan kebahagiaan kami di dunia ini sampai nanti di akhirat. Makanya ketika suruh bahas ibu-ibu, waduh, saya tidak gambar sama sekali. Mau ngomong apa sama ibu-ibu itu nggak gambar saya. Prinsipnya kalau kami al-ummu madrasatun in a'dadaha a'dadta syiban thayyibal a'raq. Ibu, katakan calon-calon ibu, ini adalah pendidikan bagi anak-anaknya, pendidikan bagi para penerusnya. Ketika kita mampu menyiapkan calon-calon ibu yang terbaik, maka berarti kita berjalan dalam rangka menyiapkan generasi terbaik. Al-ummu raudun in ta'ahadahul haya birriyi awraqa ayyama iraqi. Menurut ulama-ulama kita, ibu itu menyiapkan calon ibu. Itu kayak sedang bertaman, kayak sedang menyiapkan sebuah taman. Inta'ahadahul haya, ketika kita siapkan dengan sebaik-baiknya, inta'ahadahul haya birri, artinya ketika airnya mencukupi, kemudian bibitnya unggul, media tanamnya kalau kata istri saya, karena kebetulan istri saya itu sukanya bercocok tanam, media tanamnya berkualitas, maka kita sedang membangun taman yang akan indah pada waktunya. Al-ummu ustadul asatidadil ula syaghafat ma'asiraha madal afaki. Ibu itu adalah sarana pendidikan yang paling istimewa. Ustadul asatidah, gurunya guru, maha gurunya guru. Hasil karyanya, warna yang beliau tanamkan kepada anak-anaknya, itu adalah cerminan ukiran generasi berikutnya untuk dunia ini. Itu ibu. Makanya ketika saya harus berhadapan dengan ibu-ibu itu, lemes sudah. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang dengan membawa Islam, Rasulullah terus mengangkat derajat para wanita, terus menghilangkan situasi-situasi buruk yang terjadi sebelum Rasulullah datang. Dulu
Kalau semua orang pasti tahu, artinya panjenengan mesti semuanya sudah pernah dengar bahwa betapa luar biasa kecewanya dulu sebelum Islam datang ketika ada pasangan suami istri kemudian melahirkan, memiliki anak, memiliki keturunan, kebetulan perempuan. Bahkan sampai disindir oleh Al-Quran dengan keras. Idza busyira ahaduhum bil unsa, idza busyira ahaduhum bil unsa, dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhib. Kok ada orang dikabari kalau bayi yang lahir itu perempuan, pasti orang tuanya akan sangat kecewa, bahkan watawara minal qaum min su'ima busyira bihi, dan dia akan sangat malu untuk bertemu orang lain karena memiliki anak perempuan. Tapi praktiknya ketika Rasulullah datang, Rasulullah langsung dawuh, man wulidat lahu ibnah falam ya'idha walam yuhinha walam yu'sirha alal walad, yakni adzukur adkhalahul jannah. Kalau ada orang, ada suami istri, ada orang tua, kebetulan memiliki keturunan perempuan, memiliki anak perempuan, kemudian dia mampu memuliakannya secara baik, tidak menyia-nyiakannya. Artinya lam yaidah itu kalau di kitab-kitab kita, insya Allah tafsirannya adalah falam yaf'al biha fi'lal jahiliyah kawadil banat. Jadi orang dulu itu sangat luar biasa ekstrimnya. Kalau punya anak perempuan itu sampai berani, sampai tega, kemudian menanamnya hidup-hidup, memakamkannya hidup-hidup. Kalau keturunannya itu perempuan. Nah kalau ada, dari Kanjeng Nabi, kalau ada orang punya generasi perempuan, punya anak perempuan, kemudian falam ya'idha, tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Tidak menghinanya, tidak menyepelekannya, bahkan tidak menganggap lebih rendah daripada anak-anak yang lain yang kebetulan laki-laki. Falam yu'sirha alal walad, falam yu'sirha ala waladiha, adkhalahul jannah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Tidak hanya itu, banyak sekali. Cuman saya agak lupa. Oh gini nih, saya masih ingat. Salah satunya begini. Bahkan Rasulullah sampai bilang begini. Man faraha unsa kana kama baka min khasyatillah. Kalau ada orang tua mampu membahagiakan anak perempuannya. Artinya faraha di sini adalah mampu mendidiknya secara baik, menyelamatkannya, mengamankannya. Kemudian kalau sudah pada waktunya memberikan jodoh terbaik untuk dirinya, kamam baka min khasyatillah. Ini kayak orang yang pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal faman baka min khasyatillah haramallahu badanahu 'alan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang pernah menangis karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya terjilat api neraka. Niki kata Kanjeng Nabi. Kok ada kata hasil ini kata. Misalnya begini. Man haraja ila sukin min aswaqil muslimin. Ini kata Rasulullah ya. Kalau ada orang, singkatnya begini, kalau ada orang, misalnya kayak saya ini kebetulan anak saya ini perempuan. Kalau saya itu anak pertama saya itu perempuan, anak kedua saya itu laki-laki. Kok saya ini keluar, man haraja ila sukin min aswaqil muslimin. Kok saya ini keluar misalnya ke pasar, ke mall, ke toko, ke apapun lah. Kemudian sumastara syai'an. Saya beli sesuatu. Fakhassahu lil inas. Dan apa yang saya belikan ini memang saya sengaja hanya untuk saya berikan kepada anak-anak perempuan saya. Bukan dunadzukur, bukan yang laki-laki, bukan yang cowok-cowok. Itu akan mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara luar biasa. Dan kebetulan Islam ini juga dibawa oleh perempuan.
Jadi saya juga ikut mendoakan semoga perjuangan panjenengan, khidmah panjenengan di jamiah ini, di masyarakat ini selalu mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong Islam pertama, orang yang mampu membaca kedatangan Islam, orang yang mampu membaca adanya Rasul terakhir di akhir zaman itu perempuan. Sayyidatina Khadijatul Kubra, Sayyidatina Khadijatul Kubra. Makanya perempuan sungguh luar biasa bagi Islam. Perempuan sungguh luar biasa bagi Islam. Masya Allah, kemarin itu saya juga sempat dihabari sama Mbak Ketua Umum itu, sama Mbak Anggia dikabari, ke sini perlu disikapi terkait masalah bagaimana supaya kita ini mampu, artinya kita para santri ini mampu mendukung gerakan supaya tidak terjadinya pernikahan dini atau bagaimana, saya lupa bahasanya. Intinya tidak jauh-jauh dari itu. Terus saya mikir, aduh, iku apa maneh aku. Artinya itu apa lagi itu? Padahal mindak bisalaf itu takjilu tazwijil banat. Mindak bisalaf itu takjilu tazwijil banat. Jadi termasuk adat daripada ulama-ulama salaf itu adalah kalau memang jodohnya sudah datang dan kemudian putri-putri kita sudah kita anggap cukup, maka jangan ditolak, maka jangan kemudian kita lewatkan kesempatan itu. Tapi itu penting, artinya begini, bahasa-bahasa itu penting. Jadi kalau saya dibahasakan dengan bahasa istilah pernikahan dini, itu saya repot. Karena dini itu ukurannya apa? Dini itu ukurannya apa? Kemudian saya dijelaskan, ya walaupun singkat-singkat ya, saya enggak begitu paham, cuman singkat-singkat kayaknya Mbak Ketua Umum ini kasih penjelasan begini. Salah satu yang harus kita dukung adalah gerakan pemerintah. Jangan menikah sebelum usia, kalau saya tidak salah dengar, itu sekitar 18 tahun. 18 tahun, wah berarti pemerintah madhab Hanafi. Madhabnya adalah madhab Abu Hanifah. Iya, karena dalam madhab Abu Hanifah itu, apa istilahnya? Beliau mengatakan usia balik bagi perempuan kalau tidak haid itu dengan angka 18 tahun. Kalau madhab Syafi'i itu 15 tahun. 15 tahun. Kalau untuk laki-laki usia balik itu oleh beliau dianggap sekitar usia 19 tahun. Kalau oleh kita dianggap 16 tahun. Oleh kita para madhab Syafi'iyah maksudnya. Cuma begini, memang situasi hari ini itu berbeda dengan situasi-situasi yang ada di masa-masa yang lalu. Kita tidak usah terlalu jauh kembali di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dekat-dekat saja. Zaman nenek-nenek kita, itu beliau-beliau itu menikah cukup muda dan berhasil dalam pernikahannya dan berhasil membangun keturunan-keturunan yang istimewa. Jadi permasalahannya itu bukan masalah di usianya, tapi benar-benar kesiapannya. Saya sepakat terkait masalah apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ketua Umum bahwa penting persiapan yang matang sebelum kita menjodohkan anak-anak kita. Itu memang harus benar-benar dilakukan. Walaupun saya kurang sepakat terkait masalah usia. Karena saya ini berarti kalau ikut Mbak Ketua Umum, saya ini sudah dianggap pelanggaran. Karena menikah saya, itu usia istri saya 16 tahun. Alhamdulillah, saya belum kenal dengan Mbak Ketua Umum. Jadi masih aman-aman saja. Dan pernikahan saya, ya Alhamdulillah, ala kulli hal, karena banyak bantuan doa dari teman-teman dan lain sebagainya, khususnya dari para sesepuh, alhamdulillah ya berjalan baik-baik saja sampai hari ini. Cuman begini, saya hanya akan menyampaikan.
Dawuhnya para ulama kita semisal kayak Imam Nawawi. Di catatan saya itu ada bahasa begini. I'lam anna Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ashabahu qalu yustahabbu alla yuzawwijal ab wal jad al bikra hatta tablugh. Sebaiknya orang tua itu bisa bapak, bisa kakek dan seterusnya. Itu tidak menikahkan anaknya sebelum benar-benar siap. Jangan menikahkan putrinya sebelum dia benar-benar siap. Siap ini macam-macam. Ya kalau dalam fikih ya sepele, kalau dalam fikih itu biasanya ya mohon maaf, kalau dalam fikih itu biasanya kesiapan itu ya terkait masalah tahammulil wa'i dan lain sebagainya. Ada terkait masalah muasyarah, terkait masalah bagaimana mampu membangun rumah tangga yang baik, dan nanti kalau sewaktu-waktu punya anak dia siap dengan semua itu. Tapi dawuh Imam Nawawi, alla yuzawwij al-ab wal jad hatta tablugh, sampai dia benar-benar siap, sampai dia benar-benar dewasa. Li alla yuqi'aha fi asri zaud wa hiya kariha, supaya tidak ada orang tua membiarkan atau melakukan menyerahkan ke anak gadisnya di tangan laki-laki sebelum waktunya. Dalam kondisi dia sama sekali belum tahu apa-apa, gak paham apa-apa, iki karepe piye, genahe piye, kok ngerti-ngerti aku digawa wong. Ini maksudnya apa? Kok tahu-tahu saya dibawa pulang orang. Maka di situ dikatakan hadzal ladzi qaluhu, apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya ini sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang terjadi pada Dewi Aisyah yang paling populer. Karena Dewi Aisyah itu kebetulan dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan usia yang super dini secara hitung-hitungan hari ini. Tapi ya harus tahu, Dewi Aisyah itu kan menikah dengan Rasulullah kan usianya sekitar usia 6, ada yang ngomong 6 tahun, ada yang ngomong 7 tahun. Tapi diserahkan oleh orang tuanya, yakni Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika usia sekitar 9 tahun lebih, baru diserahkan. Ketika beliau sudah dianggap siap untuk berumah tangga. Usia 9 tahun kala itu, dengan kecakapan, kecerdasan, dan lingkungan yang luar biasa yang membangun Dewi Aisyah, membuat Dewi Aisyah mampu untuk itu semua. Bandingkan dengan 9 tahun hari ini, di mana anak-anak kita, 9 tahun itu berarti kelas berapa? 9 tahun itu kelas berapa sekarang? SD kelas? 9 tahun kelas 5? Enggak. Kelas 4, Gus. Kelas 3, kelas 4. Kelas 3, kelas 4. Coba bandingkan. Mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sama sekali belum ada hubungannya dengan rumah tangga. Beda sekali ini. Artinya kecakapan, pengalaman, pemahaman akan kehidupan yang dialami anak hari ini dengan gadis di masa Rasulullah kala itu, ini benar-benar berbeda. Itulah kenapa kemudian ketika masuk ke era para imam, itu semakin mundur, semakin mundur. Era sebaiknya kapan perempuan itu dinikahkan. Tapi prinsipnya begini. Di sini dikatakan, li'anna muradahum annahu la yuzawwijuha qabla al-bulugh idza lam takun maslahatun dhahirah yufatu fautuha bitahhir. Yufatu fautuha bitahhir. Artinya apa? Kunci utama dalam menikahkan, dalam menjodohkan anak gadis kita, itu kuncinya ada di kita sebagai orang tua. Bagaimana kita mampu menyadarkan orang tua untuk membaca, memahami, meningkatkan kepekaannya untuk menganalisa maslahat-maslahat yang akan diambil atau sebaliknya, madharat-madharat yang akan diterima ketika anak gadisnya harus menikah. Misalnya begini, Rasulullah itu kan punya putri yang dengan semua tahu, namanya Dewi Fatimah. Itu istrinya siapa itu? Istrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Harus diingat, Dewi Fatimah itu yang ngelamar pertama bukan Sayyidina Ali, tapi Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu taala anhu, kemudian ditolak oleh Rasulullah. Dilamar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ditolak oleh Rasulullah. Ditolak dengan bahasa innaha shaghirah. Innaha shaghirah. Jadi khotbah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhu Fatimah bint Rasul. Faqala Rasulullah innaha shaghirah. Innaha shaghirah. Fa khatabaha Aliun fazawwajaha anhu. Ketika dilamar oleh Sayyidina Ali, ketika dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Rasulullah menolak dengan bahasa anakku cilik. Mohon maaf tidak bisa kami terima karena anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil. Tapi tidak berselang lama, menurut ba'dil ulama, dilamar oleh Sayyidina Ali, kemudian diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ seorang Buraidah al-Aslami, yakni Buraidah ibn al-Khusayb al-Aslami radhiyallahu taala anhu mengatakan, ay talaba kullu wahidin minhuma tilwal akhar az-ziwaj minha az-zawat sama minha. Abu Bakar Umar memang meminta untuk menikahi Dewi Fatimah dan keduanya sama-sama ditolak dengan alasan Dewi Fatimah masih cukup kecil. Ketambahan walam yakun hadza indahuma li rahbatin fi zawat. Karena Kanjeng Nabi membaca, Kanjeng Nabi melihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar melamar Dewi Fatimah sama sekali tidak ada unsur pengen menikahi Dewi Fatimah, tapi hanya rahbatan fi musaharati Rasulillah, hanya pengen jadi menantunya Mbah Kanjeng Nabi. Artinya tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta, tidak ada ketertarikan yang ditampilkan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar terhadap Dewi Fatimah. Kemudian dilamar oleh Sayyidina Ali dan diterima. Ay fazawwajaha minhu. Ay wafaqan Nabi ala ziwaji Fatimah bihi. Karena apa? Lima lahu minal fadli wal qurbi minan nabi wali muqarabatihi Fatimah radhiyallahu taala anha fis sinni. Ada dua alasan menurut ulama. Kenapa diterima? Karena memang Rasulullah memiliki kedekatan dengan Sayyidina Ali. Dan kedua, ini alasan yang menarik. Kedua adalah karena Dewi Fatimah dengan Sayyidina Ali usianya tidak terlalu jauh. Usianya tidak terlalu jauh. Itulah yang membuat Rasulullah tertarik dengan Sayyidina Ali. Karena apa? Fal muqarabah fi sinni aqrabu li maqasidiz zawat minal ulfati wal mawaddati wal mahabbati bainahuma. Karena kalau usia itu tidak terlalu jauh, maka frekuensi bangunan mahabbah, ulfah, bangunan cinta, kasih sayang, kerukunan, kekompakan, seia sekataan antar suami istri itu jauh lebih bisa diharapkan. Cuma ini yang penting lagi juga ada. Cuma qad yutraku al-ihtimam bi muqarabati sin idza kana az-zawj lahu min al-fadli alladhi yajburu hadzal farqa fi sinni. Cuma kadang-kadang alasan-alasan semacam ini menjadi tidak penting. Artinya muqarabati sin, kedekatan usia itu kadang-kadang menjadi tidak penting. Artinya orang tua berhak untuk meniadakan alasan itu ketika melihat yang datang itu pancen luar biasa tenan. Sebagaimana Abu Bakar dirawi Rasulullah dalam rangka melamar Dewi Aisyah. Iki pancen pelamar yang istimewa betul. Tidak boleh dilewatkan kesempatan ini. Karena ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesempatan yang langka. Kesempatan yang langka. Prinsipnya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pengen saya sampaikan bahwa ya benar dikatakan idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju. Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kita sebagai orang tua ketika memiliki anak gadis kemudian ada orang datang, kita harus benar-benar teliti betul. Harus benar-benar kita pikir betul. Ini siapa? Ini muktabar atau tidak? Ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ini benar-benar mampu membahagiakan anak saya apa tidak? Ini mampu mengangkat anak saya apa tidak?
dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak bisa hanya sekedar karena kita sebagai orang tua sudah mulai keberatan karena membiayai dan lain sebagainya. Tidak bisa. Harus banyak yang kita pikirkan. Harus banyak yang kita lihat. Kalau kata orang Jawa, ojo sok-sok, pokok angger lanang teko terus angger ditompo. Walaupun situasi hari ini seringkali, Masya Allah, seringkali meniadakan penilaian-penilaian yang bersifat bersifat syariah, bersifat keislaman, bersifat aqwalil ulama, dawuh-dawuh daripada para ulama. Contohnya begini. Saya itu selalu mengatakan sama teman-teman, ya baik laki-laki maupun perempuan, kamu itu kalau mau cari jodoh, yang hati-hati betul. Ojo sak cetuke. Ojo mergo awakmu tertarik, mergo uploadane menarik atau apa misalnya, karena hari ini adalah era di mana media itu sangat luar biasa mudahnya. Ini nggak sama dengan dulu. Saya dulu, saya itu nggak terlalu dulu amat, saya ini masih kayak gini-gini aja. Itu pun saya ini nggak kenal sama sekali dengan istri saya. Nggak paham sama sekali dengan istri saya. Ini berbeda dengan hari ini. Hari ini itu nggak ada yang bisa ditutup-tutupi, nggak ada. Anak boleh tidak pernah kemana-mana, tapi orang luar bisa benar-benar tahu dengan situasi anak kita. Bagaimana anak kita, bagaimana karakter anak kita, bagaimana tampilan anak kita. Itu orang luar bisa benar-benar tahu. Padahal Rasulullah mengatakan, "Fangdur aina tad'u waladak fa innal irqadassas." Fa innal irqadassas. Kita ini kalau mau cari jodoh harus benar-benar mikir semikir-mikirnya. Fa innal irqadassas. Fa innal irqadassas. Karena garis keturunan itu sangat menentukan masa depannya. Artinya kualitas keistimewaan yang dibangun oleh para orang tua kita itu akan sangat menentukan nasib kita. Jenengan semua, kita semua, saya, jenengan semua, jangan sekali-kali meniadakan jasa daripada kebaikan orang tua kita. Seringkali tanpa kita sadari, kemudahan-kemudahan yang kita terima, baik itu bersifat duniawiyah ataupun ukhrawiyah bahkan, yang kita lakukan hari ini itu karena kebaikan. Amal, jasa daripada nenek moyang kita yang baru kita rasakan hari ini. Jadi seringlah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dilahirkan dari orang-orang yang istimewa, dari orang-orang yang baik indallah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau hadis lengkapnya kan begini, seingat saya. Aqlil minad dain ta'ishhur wa aqlil minad dzunub yahuna alikal maut wangdur aina tad'u waladak fa inal irqadassas. Kalau memang orang tuanya baik, insya Allah generasi berikutnya juga akan melahirkan generasi yang baik. Kalau sebaliknya, lah itu harus menjadi bahan pertimbangan kita. Artinya hanya karena, mohon maaf, hanya karena melihat satu sisi kayaknya mapan, kayaknya begini, masih banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Dan saya juga sangat mengapresiasi bahwa pemikiran-pemikiran untuk bukan menunda, artinya menunggu anak kita mendapatkan jodoh yang paling tepat. Itu adalah sebuah langkah yang baik yang harus diambil oleh semua orang tua para gadis-gadis kita. Nggih saestu niku. Nek sekedar nuwun sewu, kalau hanya sekedar misalnya tidak berjalan secara baik, artinya tidak sesuai harapan secara ekonomi atau apa, itu masih selamat. Yang paling bahaya itu kalau terjadi misalnya kayak kekerasan dalam rumah tangga. Waduh, pokoknya Kak Jaluk, semua ibu-ibu, semua anak buahnya Mbak Anggia, semuanya kalau punya anak gadis, tolong ingat-ingat apa yang dipesankan oleh Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dalam sebuah kesempatan ketika beliau dimintai izin sama seorang muridnya, karena muridnya ini punya anak gadis perempuan yang sangat cantik, satu-satunya, dilamar oleh banyak orang. Kalau redaksinya sih begini, ya Sayyidi, khataba binati jamaah, famimman uzawijuha. Guruku, Kiai, anak saya ini yang melamar banyak sekali. Ini enaknya mau saya kasih siapa? Ini enaknya mau saya berikan ke siapa?
Kemudian Syekh Hasan Basri mengatakan, mimmain yattaqillah, berikan kepada orang laki-laki yang benar-benar memiliki ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nyolok dianahnya, nyolok apa ya? Betapa dia ini punya ikhtiar untuk meningkatkan kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi alasan, in ahabba akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Ini kan saya tadi ngomong, bahayanya kalau sampai anak kita fi asriman yang tidak bertanggung jawab, berada di tangan orang yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang sampai mampu melakukan kekerasan kepada seorang perempuan, Masya Allah, itu jelas gak santri, itu jelas gak santri, gak santri. Surapati Islami, wong khairukum li ahli. Tidak hanya itu saja, bahkan kanjeng Nabi dawuh, akmalun nasi imana. Ada di beberapa riwayat, akmalul mu'minina imana adalah ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya dan paling sayang dengan istrinya. Paling sayang dengan istrinya. Itu kata Rasulullah. Kenapa Syekh Hasan Basri memberi alasan in ahabba akramah? Orang laki-laki itu kalau lagi cinta, kan cinta itu kalau lagi sayang maksudnya, lagi sayang ya. Sayang itu kan ya kadang teko kadang hilang, kadang teko kadang hilang. Fluktuatif lah modelnya. Modelnya koyo saham gak jelas. Karena cinta itu urusan hati. Hati itu ya kadang-kadang padang, kadang-kadang peteng, kadang-kadang gak jelas. Tapi kalau lagi sayang, akramah, dia akan memuliakan istrinya setinggi-tingginya. Dia akan memuliakan istrinya sehebat-hebatnya. Kalau bapak saya selalu mengatakan akramah itu artinya adalah nyah-nyoh. Nyah-nyoh itu kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Apa itu nyah-nyoh itu ya? Nyah-nyoh itu apa ya? Nyah-nyoh itu pokoknya misalnya jenengan beberapa kali kesempatan dilihat oleh sang suami, oleh mas suami selalu lihat sepatu aja. Tahu-tahu beliin sepatu, itu nyah-nyoh. Jenengan hanya melihat apa, misalnya lihat cincin, gelang, atau lihat apa, di setiap buka toko-toko online misalnya, selalu buka-buka itu saja, tahu-tahu dibeliin, itu nyah-nyoh itu namanya. Kalau lagi cinta nyah-nyohnya minta ampun, tapi ketika lagi, apa ya, ya namanya orang kadang-kadang hatinya enggak enak, hatinya enggak tepat, itu lam yadlimha. Lam yadlimha. Tidak akan pernah ada seorang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala berani menaruh tangannya di tubuh istrinya dengan kekerasan. Tidak ada orang yang beriman, orang yang benar-benar mengerti akan untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita semua ini melakukan kekerasan kepada keluarganya, kepada istrinya. Itu tidak mungkin. Makanya betapa pentingnya jenengan-jenengan benar-benar melakukan pengawasan yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Kemudian kalau memang sudah waktunya, dicarikan jodoh yang sebaik-baiknya. Jodoh yang benar-benar mampu menggantikan posisi panjenengan sebagai orang tua untuk mengangkat derajat anak-anak panjenengan semua. Saya pikir sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan lah. Saya tuh bingung kalau diajak ngomong apa ya, semacam ini, bingung. Karena saya nggak ngerti. Iki sengaja ngomong ki sopo. Iki sakjane ngomong opo, ini nggak paham. Saya nggak ngerti. Kapan-kapan sajalah kalau memang ada kesempatan dan kalau panjenengan memang berkenan, kapan-kapan kita bisa silaturahim secara langsung dan. Siap, Gus. Oke. Kami menanti. Insya Allah, insya Allah. Yang penting saya ikut doakan. Semoga semua pengabdian panjenengan semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua perencanaan yang panjenengan bangun ini semuanya mendapatkan solusi terbaik, mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya ginilah yang penting begini.
Jenengan kan tetap santri, artinya apapun jenengan kan santri. Walaupun panjenengan adalah pejuang-pejuang, panjenengan tetap santri. Kami para laki-laki ini harus selalu tahu tanggung jawab dan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan juga harus selalu berjuang tapi tidak pernah melupakan kodrat panjenengan sebagai pendidik terbaik untuk generasi-generasi yang di masa akan datang. Itu penting. Ya, itu. Artinya jenengan ya ora cukup enggak dari bojo tok, enggak cukup anake lho dipikir tenan. Bojomu gak jelas iku jarno ae wis ben arep ngopi nang ndi jarno ae. Gak jelas iki. Sementing bahagia, tetep golekne rezeki anggo anak-anake, tetep gati kambek sampean kabeh, dan kemudian anak-anak ini kita didik menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, yang enggak pas. Tapi itu semua saya sengaja. Artinya saya tidak pernah ngomong nggak sengaja, itu tidak pernah. Artinya itu semuanya saya sengaja. Jadi saya tidak cocok dengan bahasa. Kalau ada kata-kata yang tidak saya sengaja, yang tidak berkenan, enggak, itu semuanya saya sengaja. Kalau ternyata ada yang salah, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.